Ratu Hemas memasuki tempat acara. Yang saya banggakan. Hari ini 31 Agustus 2020 persis sewindu berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Diterbitkannya undang-undang tersebut bersumber dari peristiwa bersejarah saat daerah Yogyakarta di bawah pemerintahan dua kerajaan Mardiko memandatkan diri bergabung dengan Republik Indonesia yang masih muda. Proses ini layaknya ijab kabul, ikatan batin sehidup semati antar dua pihak setara yang tak bisa diputus secara sepihak. Peristiwa itu juga bisa dimaknai sebagai pergeseran peradaban monarki ke demokrasi, sebuah bentuk demokrasi khas Yogyakarta yang di barat disebut demokrasi deliberatif. Menurut budaya Jawa, peringatan ini memiliki arti penting karena menandai siklus pergantian 8 tahunan. Dalam khasanah keilmuan merupakan proses regenerasi sel-sel tubuh rusak yang mereplikasi diri dengan sel-sel yang baru melalui proses rejuvenasi. Adapun kerusakan itu sendiri tertumpuk secara eksponensial di dalam tubuh. Kewajiban kita adalah agar yang rusak-rusak sebagai limbah negatif keistimewaan itulah yang harus diperbaharui. Memperingati Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan berpikir reflektif, esensinya adalah introspeksi kritis yang sifatnya aktif, terus-menerus konsisten dan teliti, agar bisa menemukan ide-ide inovatif yang menghasilkan kesimpulan transformatif yang memiliki perspektif peradaban ke masa depan. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan segenap rakyat DIY yang gradasinya semakin meningkat secara berkelanjutan. Adapun 5 pilar urusannya, yakni penetapan kepala daerah, perangkat daerah, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang, adalah wahana transformatif untuk pencapaian tujuan keistimewaan DIY tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan segenap warga masyarakat Yogyakarta, esensi undang-undang layaknya sebuah buku yang bercerita dalam 3 dimensi. Ia terlahir dari perenungan akan kesinambungan sejarah, dari mata rantai pembaca, penulis, kemudian menjadi pejuang. Ia tercipta disertai lagu spiritual, manekung, maneges mering Gusti, lewat longmas perjuangan panjang. Maka Undang-Undang Keistimewaan DIY bagaikan mata hati masyarakat
yang terekspresikan melalui rangkaian kalimat bernada hukum. Itulah sebuah kesadaran literasi, cerminan keberaksaraan tentang pengukuhan 3 dimensi sejarah Jogja Kota Perjuangan berdasarkan konstitusi dan identitas budaya, culture identity yang khas dan berakar pada masyarakat. Berbicara tentang kebudayaan sebagai jati diri, kita harus sepakat dulu tentang pengertian dasarnya. Menurut Kuntaraningrat, kebudayaan terbagi dalam wujud dan isi. Wujudnya adalah nilai-nilai filosofi, core belief yang permanen dan intangible. Sangkan paraning dumadi hanumayu hayuning bawono manunggaling kawula Gusti manembah insan keharibaannya secara vertikal. Nilai-nilai budaya, core values, bersifat kontekstual dan semi intangible. Sawiji greget sengguh ora mingkuh, mangasah mingising budi, memasuk malaning bumi manunggaling kawula Gusti. Hubungan antar manusia dan manusia dengan alam secara horizontal. Budaya fisik, physical culture, berupa peradaban yang teraba dan terlihat. Layaknya sebuah pohon, kebudayaan adalah intinya atau galih, covered culture, dan peradaban adalah kulitnya, overculture. Sedangkan tentang isi kebudayaan, umumnya masyarakat memahami salah kaprah hanya sebagai kesenian saja. Padahal isinya meliputi 7 universal, 1 bahasa, berupa manuskrip yang perlu transliterasi ke huruf Latin, translatasi ke bahasa Indonesia, dan pemaknaan yang selaras dengan tantangan era milenial. 2 religi yang berbudaya inklusif dan toleran, 3 organisasi sosial yang bergotong royong, kooperatif, 4 sistem pengetahuan dengan membaca teks ilahi dan tekstur alami, ilmu multitype, 5 sistem teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, 6 sistem mata pencaharian hidup, sistem ekonomi kerakyatan fair trade yang berkeadilan, dan 7 barulah kesenian yang edukatif. Harus dimengerti bahwa penjabaran kebudayaan keistimewaan yang memuat nilai-nilai itu melalui pendidikan sebagai media transformasi sehingga built-in dalam kebudayaan. Maka setiap penganggaran melalui dana harus dengan kesadaran holistik, komprehensif seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan warga masyarakat Yogyakarta, dengan introspeksi kritis mengharuskan setiap OPD memiliki kelapangan dada terhadap kritisi konstruktif dari masyarakat. Birokrasi mesti tidak dinilai anti kritik, tetapi setidaknya kurang membuka ruang dialog aspiratif. Keistimewaan itu toh disangga sinergi 3 pilar: Kaprajan, kampus, kampung. Kampung adalah representasi masyarakat segala lapisan, maka bukanlah kritik itu bisa kita tempatkan dalam lingkup keluarga sendiri sebagai otokritik. Persoalannya adalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Padahal pemerintah sudah menjamin dengan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, Pemda DIY juga sudah menghadirkan negara sedekat mungkin dengan rakyat melalui bantuan sosial. Meski demikian, saya masih sering mendengar kritik masyarakat. Namun hendaknya kritik itu harus diterima oleh OPD terkait dengan penuh kebesaran hati. Itulah sifat dari samudera, satu dari 8 unsur alam semesta dalam kepemimpinan Jawa, Hasta Brata. Dengan berpikir jernih, kita bisa mengolah kritik untuk menemukan inti persoalan berikut alternatif solusinya. Bukankah setiap kepala OPD telah menandatangani fakta integritas saat menerima amanah jabatan? Bukankah sejak 2008 setiap ASN dijiwai semangat rela melayani dalam budaya satria yang tersemat di dada? Bukankah juga dalam reformasi birokrasi pejabat publik harus menjadi pelayan publik? Dan ini sudah selesai sejak tahun 2009. Apalagi perubahan Pangreh Projo ke Pamong Projo, bukankah juga sudah dicanangkan sejak tahun 1949? Artinya, pusat dari pelayanan publik adalah rakyat, bukan lagi pejabat. Ironisnya, budaya melayani ini belum merasuk menjadi sikap, karena mindset umumnya ASN masih beranggapan pejabat adalah pusat kekuasaan, sehingga dalam menjawab persoalan masyarakat sering terkesan defensif. Padahal rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban publik atas kualitas layanan pemerintah. Bukankah juga kita mengenal budaya PP, tradisi kaula berjemur di alun-alun utara menunggu sultan menjawab keluhannya? Harapan masyarakat agar bantuan sosial COVID-19 melalui gugus tugas CQ OPD terkait kepada kelompok yang berhak perlu diketahui publik, agar tidak ada praduga dan sakwa sangka. Perlu ada informasi baik ini by address yang bisa diakses di kelurahan atas pemberian bantuan sosial berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Seandainya ada yang salah sasaran, secara teknis efektivitas bantuan bisa kita betulkan bersama. Persoalan ini mencuat karena pejabat di kabupaten kota yang semestinya memahami database juga tidak mengetahuinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan warga masyarakat Yogyakarta, ada ungkapan Jawa yang mengatakan desa mawa cara, negara mawa tata. Di masa kini sasanti itu terwujud dalam Undang-Undang Otonomi Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan luas desa dalam mengatur cara dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa keluar dari bingkai ketatanegaraan NKRI. Berdasarkan urusan perangkat daerah Undang-Undang Keistimewaan DIY, maka Undang-Undang Desa menjadi lebih spesifik dalam arti membawa penyesuaian nomenklatur jabatan camat hingga level ke bawahnya. Selain nama beberapa OPD DIY dan kabupaten kota, bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Karena itu, semua perangkat wajib mengikuti
short course di Pawiatan Pamong, menjadikan sasanti tentang desa itu pun lebih nampak gregetnya di DIY. Saya bersyukur dan mengapresiasi karena di DIY banyak desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga menjadi kuat, maju, mandiri, kredibel, dan demokratis. Misalnya ada desa budaya, desa wisata, desa mandiri energi, desa mandiri pangan, dan sebagainya. Kondisi ini bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, modal awal menuju tatanan masyarakat baru. Saya meyakini jika segala potensi kebaikan itu dilancarkan dari desa dengan strategi desa mengepung kota, niscaya desa akan menjadi sentra pertumbuhan. Maka penerapannya pembangunan desa lebih diprioritaskan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu toh berada di perdesaan. Implikasinya, di desa pun juga berlangsung pergeseran budaya desa yang tentu tidaklah mudah. Menurut 4 pakar kebudayaan ini, August Comte, Van Bursten, Sanayaki, dan Alvin Toffler, ada 2 kesamaan analisa di antara mereka. Pertama, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh 3 tahap dan selalu mengedepankan rasionalitas, yang membawa kesamaan kedua bahwa iptek adalah komponen utama kemajuan peradaban. Semakin baik penguasaan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati pada tahap yang ketiga, apapun namanya. Penguasaan iptek inilah yang harus dihidupkan di setiap desa sejalan konsep Toynbee dengan membangun kelompok aktor kreatif sebagai pelaku utama gerakan kebudayaan Jogja Gumregah. Pada masa awal perubahan tentu akan canggung dan getir, bahkan sakit. Namun dalam setiap perubahan, semua itu adalah sebuah proses bertahap. Terasa ada ketidaknyamanan untuk sementara. Yang mau tidak mau, kita harus hadir dan menjadi bagian dari proses tersebut. Karena itu saya sepakat jika perangkat desa perlu memahami proses perubahan itu, di mana dampak COVID-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era industri 4.0, dan perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Itulah gambaran kondisi lingkungan strategis desa yang berangsur berubah, yang juga harus diikuti oleh perubahan tata pemerintahan desa dan tata laku masyarakat dengan dukungan realokasi dan refocusing dana desa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, warga masyarakat Yogyakarta, kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa adalah hasil pergulatan panjang dari sejarah pengalaman, kesemesta ciptaan, pengetahuan, dan ketuhanan yang mewujud sebagai peradaban Nusantara, sekaligus falsafah kebudayaan bangsa yang tercermin melalui akal budi, sikap, dan perilaku sehari-hari.
Dengan menimbang situasi pandemi COVID-19, kekuatan desa harus menjadi modal utama dalam mewujudkan tatanan Indonesia baru yang berkeadilan sosial, berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, serta bermartabat secara kebudayaan. Siasat kebudayaan perlu didorong untuk menuju kemandirian desa, di mana keistimewaan DIY diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan tercukupinya kebutuhan sandang, papan, pangan, serta pendidikan sebagai wujud kesejahteraan warga. Dari desa, keistimewaan harus mendorong pendirian Desa Mandiri Budaya (DMB) yang menjadi kesepakatan Kongres Kebudayaan Desa bertemakan membaca desa, mengeja Indonesia, arah tatanan Indonesia baru dan desa. Visi DMB adalah desa kelurahan Mardiko berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap potensi sumber daya dengan melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kesemuanya usaha pencapaian visi DMB itu ditujukan untuk mewujudkan kelestarian alam, kesejahteraan dan ketenteraman warga dalam suasana Bhinneka Tunggal Ikaan. Visi DMB dicapai melalui 6 misi. Untuk mewujudkannya diperlukan 7 arah kebijakan yang didasarkan pada 7 strategi pengembangan DMB untuk mengatasi 10 persoalan mendasar yang aktual. Penguatan DMB terdiri atas 20 krida atau program yang memerlukan teamwork antar OPD melalui strategi silang. Apa saja yang dimaksud dengan visi, misi, strategi, persoalan mendasar dan krida itu semua silahkan dibaca sendiri dari kesepakatan yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa Yogyakarta pada 1 Juli 2020 yang lalu. Demikianlah uraian semua itu yang bermuara pada tujuan mengolah kritik dan menata desa sebagai basis keistimewaan DIY guna mengakhiri Sopo Arup dalam rangka refleksi sewindu keistimewaan DIY ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya agar peringatan sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY ini lancar dalam penyelenggaraan dan mampu memberi manfaat bagi segenap lapisan masyarakat, desa, dan DIY serta bangsa dan negara. Dirgayulah Jogja Istimewa dan rakyatnya dalam merayakan sewindu berlakunya Undang-Undang Keistimewaan DIY tepat hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan penyerahan tumpeng dari Gubernur Daerah Istimewa.